Halo guys, balik lagi di Bitol. Hari ini aku sama Bang Anggi mau ngebahas tentang investigasi kontak ya Bang. Iya. Nah mungkin sebelum mulai Bang Anggi boleh memperkenalkan dirinya dulu di PKBI, jadi apa gitu-gitu. Oke, baiklah. Selamat siang teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Anggi Widodo. Saya program koordinator untuk TB PKBI Kepri, khususnya Kota Tanjung Pinang. Nah jadi Bang Anggi hari ini ada PPT-nya ya Bang? Ya, Oke, nah mungkin Baby jadiin co-host ya Bang? boleh. Udah jadi co-host tuh Bang, boleh di-share screen. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Masuk. Kelihatan. Oke, oke, baiklah. Di sini saya akan membawakan terkait investigasi kontak ya. Jadi di bulan lalu, di streaming bulan lalu itu saya ada menyinggung investigasi kontak ya sedikit ya. Cuman untuk di pertemuan live streaming ini saya akan membawakan materi investigasi kontak secara detail karena seperti yang ditahu bahwa investigasi kontak ini menjadi indikator utama untuk program TB di PKBI Kepri. Saya langsung saja apa itu investigasi kontak. Ini adalah definisi umum investigasi kontak ya. Jadi investigasi kontak ialah eh, kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan kasus TBC dengan cara mendeteksi secara dini dan sistematis terhadap orang yang kontak dengan sumber TBC. Jadi kegiatan ini menginvestigasi kontak erat atau kontak serumah pasien TBC. Itu. Oke, lanjut lagi. Bentar ini saya Oke, jadi tujuan utamanya yaitu yang pertama menemukan kasus TBC secara dini dengan melakukan screening gejala dan faktor risiko TBC terhadap seluruh kontak yang melakukan kontak dengan pasien TBC tersebut. Yang kedua itu menemukan TBC laten pada anak di bawah 5 tahun dan memberikan pengobatan pencegahan dengan INH atau sekarang itu disebut dengan TPT. TPT itu terapi pencegahan tuberkulosis untuk anak di bawah 5 tahun. Yang ketiga, mencegah penularan pada kontak yang sehat dengan cara memberikan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang keempat yaitu memutus mata rantai penularan TBC di masyarakat. Ini adalah tujuan utama kegiatan investigasi kontak. Sasaran investigasi kontak itu ialah dilakukan terhadap seluruh kontak dari semua kasus TBC ya, dan terkonfirmasi bakteriologis dan semua kasus TBC anak, baik kontak serumah maupun kontak erat. Ini unsur investigasi kontak ya, kalau di sini kita sebutnya indeks kasus ya untuk pasien TB. Indeks kasus itu ialah pasien TBC dan yang dimaksud dengan kontak itu ialah orang yang sering berhubungan atau melakukan kontak langsung dengan pasien TBC tersebut. Ini berikut adalah macam-macam kontak. Yang dimaksud dengan kontak serumah ialah orang yang tinggal satu rumah, contohnya suami, istri, anak, nenek, dan lain-lain. Ini adalah orang yang tinggal satu rumah dengan pasien TBC tersebut. Kemudian kontak erat itu ialah kontak yang sering melakukan kontak dengan pasien TBC tetapi tidak serumah. Contohnya yaitu tetangga, rekan kerja, teman sekolah, teman dekat, bahkan sahabat.
Berikut ini adalah pasien TB kasus, di mana kalau bisa kita lihat di gambar ini, tengah-tengah itu pasien TB dikelilingin oleh kontak erat dan kontak serumah. Oke, kita lanjut. Siapa sih yang berperan dalam investigasi kontak? Itu yang pertama petugas puskesmas ya. Petugas puskesmas, yang kedua itu kader TBC, yang ketiga itu PMO atau biasa disebut pengawas menelan obat, yang keempat itu pendidik sebaya. Jadi investigasi kontak itu kader itu dia akan mengunjungi rumah indek kasus pasien tersebut, bisa bersama PMO, bisa bersama petugas kesehatan, atau bisa turun sendiri secara mandiri. Kader turun ke minimal 4 rumah sekitarnya dengan minimal 20 kontak yang diinvestigasi oleh kader. Jadi bisa aja kan dari kegiatan satu pasien TBC itu kan dia kan akan kontak tuh biasanya dengan tetangga kan, dengan kontak erat, dengan kontak serumah. Nah, itu yang akan diinvestigasi oleh kader, kontak yang berhubung langsung dengan pasien TBC. Oke, kita lanjut. Investigasi kontak dan pemetaan. Oke, investigasi kontak dan pemetaan termasuk investigasi kontak itu memerlukan kerjasama antara petugas kesehatan dengan kader ya. Jadi salah satunya itu dalam melakukan pemetaan. Jadi setiap ada kasus baru itu nanti kader akan berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk menjadwalkan turun ke lapangan, yaitu dengan cara pemetaan dulu. Di mana sih tempat-tempat alamat pasien yang akan kemudian dilakukan kunjungan lapangan, yaitu kegiatan investigasi kontak oleh kader dan juga petugas puskesmas. Tujuan pemetaan indeks kasus adalah untuk memudahkan petugas kesehatan dan kader dalam menjalankan investigasi kontak dan pendampingan pasien TBC. Oke, bagaimana sih melakukan investigasi kontak itu? Nah, ini adalah berikut beberapa langkah cara melakukannya. Jadi, yang pertama itu nanti kader akan mendapatkan data kasus indeks atau data pasien itu dari puskesmas, bisa juga dari tim program TB PKB IKP yang kami dapat dari Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Dan kemudian kalau udah dapat indeks kasus, nama-nama pasien tadi, nanti kader akan melakukan pemetaan indeks kasus. Kalau sudah ada nih, udah ada nama-nama, alamatnya udah jelas, nanti kader akan langsung turun investigasi kontak, mengunjungi rumah kasus indeks bersama dengan PMO atau petugas kesehatan, minimal 4 rumah sekitarnya dan minimal 20 kontak. Nah, kalau udah ada 20 kontak yang diinvestigasi, nanti kader akan melakukan screening pada kontak tersebut ya. Jadi di sini ada dua kategori pilihan. Jika kontak tersebut di atas 5 tahun, tapi dia tidak batuk, itu tidak memenuhi syarat rujukan ya, jadi tidak perlu dirujuk. Tetapi kalau dia tidak batuk, dia ada faktor risiko dan gejala lain. Faktor risiko itu yang dimaksud dengan misalkan dia lansia, ibu hamil, terus dia juga ada gejala lain, dia ada demam, sesak napas, nah itu bisa dirujuk. Dan yang ketiga itu jelas batuk, batuk kurang lebih dari 2 minggu itu udah bisa langsung dirujuk ke puskesmas. Dan untuk yang satunya lagi itu ketika kader melakukan screening pada kontak di bawah 5 tahun itu akan khususnya kontak serumah ya, pasien di bawah 5, anak di bawah 5 tahun yang kontak serumah dengan pasien itu nanti akan dirujuk, di screening dulu oleh kader nih. Di screening kalau misalkan ada gejala nanti itu akan diberikan TPT tadi, terapi pencegahan tuberkulosis untuk anak di bawah 5 tahun. Oke, selanjutnya ini pelaksanaan investigasi kontak ya. Yang pertama ini ada 3 langkah: persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut di puskesmas.
Oke, untuk persiapan itu kader kesehatan biasanya akan menemui petugas puskesmas tadi yang seperti saya sampaikan, menghubungi kader untuk mendiskusikan indeks yang akan diinvestigasi, kemudian membuat pemetaan, nanti dibuat form pelaporan, dan jika nanti ada pasien ataupun kontak yang memenuhi syarat rujukan, itu nanti kader akan memberikan surat rujukan untuk melakukan pemeriksaan kelayanan. Oke, ini untuk pelaksanaannya tadi udah saya singgung, tadi kader bersama mengunjungi pasien, ditemani PMO dan petugas kesehatan dengan minimal 20 kontak yang akan diinvestigasi, kemudian melakukan screening ya, kepada kontak di atas 5 tahun ataupun kontak di bawah 5 tahun. Kemudian itu kontak yang berusia di atas 5 tahun dirujuk bila memenuhi salah satu kriteria rujukan. Di bawah ini dia batuk, ada gejala lain, dan faktor risiko. Oke, ini kayaknya lebih ke pencatatan dan pelaporan, ini akan saya lewatin aja. Oke, ini tindak lanjut di puskesmas. Jadi yang pertama itu petugas puskesmas akan menerima surat rujukan dari kader, hasil investigasi kontak. Kemudian petugas puskesmas memberikan umpan balik hasil pemeriksaan kepada kader, misalkan hasilnya baik itu negatif atau positif. Kalau negatif ya udah, kalau misalkan dia positif itu nanti biasanya petugas puskesmas akan meminta kader untuk menjadi pendamping PMO gitu ya, pengawas menelan obat selama pengobatan kurang lebih dari 6 bulan. Yang ketiga, petugas puskesmas memulai dan memastikan pengobatan PPNH atau TPT hingga tuntas pada anak yang memenuhi syarat. Ini komunikasi dan edukasi. Di sini ada salam, ajak bicara, jelaskan dan bantu. Kan ini hanya gambarannya aja ya. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa status pasien TBC itu tidak boleh dibuka kepada pihak luar atau tenaga medis. Jadi ketika kader turun melakukan investigasi kontak, itu tuh kader tidak boleh membocorkan kalau di wilayah itu ada pasien TBC, karena takut akan stigma dan diskriminasi tadi ya. Itu juga menjadi apa ya? Menjadi ketakutan juga pasien TB, takutnya dikucilkan di lingkungannya karena dia pasien TBC. Nah ini juga menjadi catatan utama untuk kader. Biasanya kader sih tidak diperbolehkan memberikan informasi pasien TB bahwa ada pasien TB di wilayah tersebut. Kemudian kalau udah itu nanti kader akan melakukan edukasi tentang gejala dan faktor risiko TBC pada semua kontak. Jadi nggak hanya screening mencatat gitu aja ya. Nanti kader juga akan memberikan informasi tentang TBC kepada setiap kontak yang diinvestigasi. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kegiatan investigasi kontak itu, kenyamanan kontak, kemudian ventilasi dan cahaya itu misalkan dipersilakan oleh tuan rumah untuk masuk, itu pastikan pintu terbuka dan ventilasi jendelanya juga terbuka biar udara bisa keluar masuk. Alat-alat perlengkapan dan juga untuk pengaturan posisi duduk. Jadi kalau pada saat pandemi ini dibiasakan untuk menjaga jarak minimal 1 meter pada kontak. Oke, ini adalah salah satu contoh investigasi kontak ini melalui pemetaan dari map ya. Bisa dilihat di situ ada pasien TBC-nya, pasien TBC yang di lingkaran merah ini itu nanti di sekitar keliling rumah pasien tersebut itu nanti yang akan diinvestigasi kontak oleh kader. Itu. Oke, mungkin kayaknya itu aja sih penjelasan singkat tentang investigasi kontak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari Debbie? Saya stop screen aja. Oke, untuk ya investigasi kontak, Baby kan juga
ya sedikit tahu lah ya Bang, karena juga ngerjain kan investigasi kontak. Nah kalau untuk investigasi kontak itu eh, bedanya sama penyuluhan mandiri itu apa sebenarnya Bang? Kalau investigasi kontak itu kan kita menginvestigasi kontak yang berhubungan langsung dengan pasien TBC ya. Nah, kalau penyuluhan mandiri itu walaupun tidak ada pasien TBC, tapi itu bisa dirujuk kecuali asalkan kontak penyuluhan mandiri itu dia ada batuk yang memenuhi syarat rujukan gitu loh. Dia ada batuk, dia lansia, terus dia ada sesak napas, gitu. Itu bisa dirujuk. Jadi bedanya alurnya aja. Kalau investigasi kontak kita menginvestigasi kontak langsung dengan pasien TBC. Kalau penyuluhan mandiri itu merata. Jadi semua yang ada gejala batuk itu bisa dirujuk oleh kader. Oke. Oh gitu. Jadi, nah terus kalau untuk tadi kan PMO kan kalau dari yang Bang bilang kader bisa jadi PMO gitu kan Bang. Nah kalau untuk orang biasa maksudnya yang kayak cuma ya biasa aja gitu yang nggak tahu tentang TB, maksudnya ya cuma keluarga gitu. Itu tuh bisa jadi PMO juga nggak sih Bang? Kalau keluarga bisa, tipe PMO itu dia bisa dari keluarga, bisa dari teman dekat ya. Nah, tapi PMO itu biasanya setiap pasien itu kan yang kecuali yang tinggal sendiri ya, yang betul-betul dia nggak ada keluarga, dia sendirian tinggal, gitu, nggak ada orang sama sekali. Kemudian dia takut juga membuka apa tuh, bahwa dia itu TB gitu, nggak terbuka terhadap penyakitnya. Nah, itu bisa nanti dialihkan ke kader seperti itu. Jadi semua itu bisa jadi PMO tapi tergantung situasi. Misalkan di keluarga kita ada yang penyakit TBC, ya otomatis nanti kita bisa juga menjadi PMO. Tapi nggak segampang itu menjadi PMO ya, karena PMO itu kan kita mengawasin pengawas menelan obat ya. Jadi kita juga harus tahu tentang informasi TB, harus tahu informasi obat apa yang diberikan kepada pasien seperti itu. Jadi nggak sembarang orang bisa jadi PMO gitu kan Bang?